Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu dan tetap semangat dimanapun teman-teman semua berada. Perkenalkan, nama saya Rada Irfani. Saya adalah salah satu mahasiswi di STAI Al-Kifayah Riau. Saya dari Prodi BKPI dengan NIM 1238232166. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Jufri Hardianto SHMH dengan mata kuliah kewarganegaraan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Semoga dengan tugas yang diberikan dapat menunjang nilai saya di mata kuliah ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan judul dari tugas yang saya buat, yaitu Pemahaman Demokrasi Konteks Indonesia. Yang pertama, tentu saja kita akan bahas terlebih dahulu teman-teman inti dari pembelajaran kita, yaitu tentang demokrasi. Ya, bisa kita ketahui bersama bahwa di negara kita Indonesia tercinta menganut sistem demokrasi. Baiklah, apa itu demokrasi? Secara etimologis dalam bahasa Yunani, demokrasi berasal dari kata demos yaitu rakyat dan kratos yaitu kekuatan, yang secara harfiah apabila digabungkan memiliki makna kekuatan rakyat. Dalam konteks demokrasi, Franklin D. Roosevelt menegaskan bahwa masyarakat memiliki kuasaan penuh atas negaranya. Sedangkan filsuf Yunani Aristoteles mengatakan bahwa demokrasi terjadi ketika masyarakat miskin memegang kekuasaan. Definisi demokrasi lainnya yang paling sering kita dengar adalah oleh Presiden Amerika Serikat yang ke-16, yaitu Abraham Lincoln, mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi ini muncul sekitar tahun 507 sampai 508 di era Yunani kuno. Setelah itu Republik Romawi pertama kali mengadopsi konsep demokrasi dari Yunani kuno dan dengan menggunakan sistem pemerintahan republik di peradaban barat, yang kemudian diikuti oleh negara-negara modern lainnya. Salah satunya adalah negara kita Indonesia. Sebagai sebuah sistem bernegara, demokrasi menempatkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya sebagai pemilik kekuasaan tertinggi yang memberikan legitimasi kepada seorang pemimpin melalui mekanisme pemilihan yang terbuka, adil, dan jujur. Namun, apabila prinsip demokrasi ini tidak diimbangi oleh literasi politik dan pengetahuan yang baik, kebebasan berpendapat bisa disalahgunakan sehingga berpotensi memicu konflik sosial ataupun politik di kalangan masyarakat. Demokrasi Pancasila sebagai pilihan. Tentu ya teman-teman, di Indonesia ini sistem demokrasi mulai semarak kembali sejak era Orde Baru, yaitu sekitar tahun 1966, karena di masa pemerintahan Soeharto, masyarakat Indonesia dilibatkan secara langsung dalam menentukan pemimpin negara melalui pemilihan umum yang bersifat luber, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selain itu, lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR, baik di pusat maupun daerah, MPR, dan lain-lainnya, lembaga legislatif ini menjalankan fungsinya untuk menampung suara rakyat. Meskipun demikian, praktek demokrasi juga tidak bisa dikatakan maksimal di era ini karena sistem pemerintahan Soeharto yang opresif dan militeristik, khususnya terhadap kelompok minoritas dan kelompok agama. Namun sejauh ini, prinsip atau sistem demokrasi merupakan pilihan tepat untuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat masyarakatnya yang sangat pluralis. Oleh karena itu, sejauh ini demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sistem pemerintahan yang paling mungkin diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan konsep demokrasi liberal ataupun demokrasi kapitalis dan demokrasi terpimpin yang dalam catatan sejarah perjalanan bangsa pernah gagal diterapkan di Indonesia. Sampai di sini pasti ada pertanyaan, bukan? Bagaimana seharusnya demokrasi itu dijalankan secara ideal? Lalu bagaimana kita menjaga demokrasi Pancasila agar tetap lestari sebagai prinsip bernegara dan bermasyarakat? Sebagai bangsa demokratis, negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat
khususnya kaum minoritas. Karena dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional. Oleh karena itu, sebagai upaya menjalankan demokrasi yang bebas, adil dan jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum, yaitu melibatkan penuh aspirasi rakyat. Dengan kata lain, legitimasi merupakan salah satu tolak ukur apakah prinsip demokrasi dijalankan dengan sebaik-baiknya atau tidak, karena legitimasi merupakan representasi dari suara rakyat yang seharusnya dijadikan referensi utama oleh negara dalam menentukan pemimpin. Musyawarah untuk mencapai mufakat yang merupakan prinsip utama demokrasi juga harus dilakukan secara bertanggung jawab, karena dengan cara inilah rakyat dapat menentukan harapan bersama dengan tetap menjaga harmoni dan stabilitas sosial politik. Selain itu, di lingkup sosial, literasi masyarakat tentang prinsip dan hakikat demokrasi juga harus disuarakan. Media massa dan negara melalui sektor pendidikan harus memberikan pendidikan politik dan demokrasi yang baik supaya kebebasan berpendapat dapat diutarakan dengan kritis, santun, dan bertanggung jawab. Satu hal yang terpenting dari penerapan demokrasi yang kita jalankan adalah harus bermuara pada kemanusiaan, karena secara filosofis prinsip demokrasi adalah merangkul dan mengakomodasi suara rakyat baik mayoritas maupun minoritas demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Baiklah, saya rasa cukup hasil dari presentasi saya. Semoga dengan apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada kesalahan ataupun dalam penjabaran pembahasan yang saya bahas ini, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.